Selamat siang dan sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak, Ibu, dan narasumber hadirin yang kita hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya. Kita dapat berkumpul melalui Zoom pada hari ini dengan keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Marlinda Tamba sebagai moderator yang akan bertugas pada kegiatan hari ini. Adapun tema kegiatan hari ini adalah antarmuka user. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya serahkan kegiatannya kepada narasumber. Baik, pada hari ini saya akan membahas tentang antarmuka user. Nah, apa sih pengertian dari antarmuka user? Nah, antarmuka user merupakan bagian dari bidang yang disebut interaksi manusia dan komputer yang mempelajari manusia, teknologi komputer yang membahas respon atau tanggapan dan melibatkan pertukaran grafik, akustik, dan tanda-tanda lainnya. Nah, terdapat dua sisi dari antarmuka user. Yang pertama, action language, di mana bentuk dari memilih suatu item dari menu, menjawab pertanyaan, memindahkan window, atau mengetikkan suatu perintah. Yang kedua, user reaction, di mana user menanggapi tampilan, memproses isinya, dan merencanakan aksinya. Yang ketiga, knowledge, yang berarti informasi yang harus diketahui oleh user agar dapat berkomunikasi dengan komputer. Yang keempat, komputer, dengan menerjemahkan aksi user atau input, mengeksekusi teks misalnya komputasi, dan menghasilkan tampilan yang umumnya merupakan presentation language atau output. Yang kelima atau dialog, di mana serangkaian pertukaran atau interaksi yang teramati di antara manusia dan komputer. Nah, adanya faktor kualitas antarmuka yang terdiri dari satu, desain layar, dua, urutan interaksi manusia dan komputer, tiga, penggunaan warna, empat, densitas atau kerapatan informasi, yang kelima, penggunaan ikon dan simbol, yang ketujuh, format tampilan informasi, yang kedelapan, pemilihan peralatan input dan output. Nah, terdapat beberapa mode, di antaranya yang pertama interaksi menu, di mana user memilih pilihan dari daftar pilihan atau menu. Yang kedua, command language, di mana user memberikan perintah tertentu yang akan dieksekusi sistem. Yang ketiga, pull down menu, yang di mana menu yang umum digunakan dalam GUI yang disusun di antara atas sampai bawah. Yang keempat, interaksi form, di mana komputer menyediakan bentukan input tertentu yang memudahkan user. Yang kelima, pertanyaan dan jawaban. Komputer menanyakan dan memandu user untuk menjawabnya. Yang keenam, natural language, di mana menggunakan bahasa alami manusia melalui keyboard, mikrofon, sensor mata, dan sebagainya. Yang ketujuh, manipulasi objek, di mana objek direpresentasikan dengan ikon atau simbol, dan ini yang dimanipulasi oleh user sebagai mengarahkan kursor mouse pada ikon atau mengklik ikon. Nah, terdapat grafis antarmuka, di mana grafis menjadikan presentasi informasi lebih jelas dalam mengungkapkan arti dari data yang dapat menampilkan hubungan di antara data tersebut secara visual. Yang kedua, software grafis dengan menampilkan gambar-gambar informasi secara visual pada layar, printer atau plotter atau keduanya. Nah, bentuk grafis, di mana banyak bentuk grafis dalam bentuk teks, bar and pie chart, time series chart, maps, hierarchy chart, motion graphic, scatter diagram,
desktop publishing system, dan sequence chart. Baru kita lanjutkan. Nah, adanya contohnya seperti report atau laporan, presentasi, manajemen pelacakan kinerja, analisis perencanaan dan penjadwalan, perintah kontrol dan komunikasi, pusat pengendalian manufacturing, grafis bergerak dan pemodelan dinamis, penggunaan yang lain seperti dalam desain, rekayasa gambar, produksi dalam manufaktur, dan lain-lain. Nah, adanya komponen utama dan GUI yang pertama Windows, di mana jendela yang bertebaran dan merupakan tampilan utama software yang berjalan di sistem operasi Windows. Yang kedua, icon, di mana dimaksud dengan gambar kecil yang mempresentasikan window pada saat itu sedang disembunyikan atau tak kelihatan. Nah, icon juga mempresentasikan objek-objek yang lain seperti file yang tidak diinginkan atau item dari suatu menu dan dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Nah, yang ketiga hotspot. Ini adalah suatu objek dalam Windows dalam mengandung informasi tambahan. Jika kursor menyentuh satu hotspot, maka suatu teks atau suatu gambar atau presentasi yang lain akan dihentikan. Nah, terdapat lingkungan WYSIWYG, di mana what you see is what you get. Di mana dalam lingkungan ini, user bekerja dalam berbagai window yang saling overlapping dan berbagai bagian GUI lainnya, serta ia dapat memindahkan teks atau grafis dalam berbagai aplikasi. What you see is what you get umumnya digunakan pada tool pemrosesan dokumen. Nah, multimedia bisa mengacu pada media penampung komunikasi antara manusia dan mesin. Nah, di dalam teknologi informasi, ini rasanya disebut dengan pendekatan multimedia iteratif, yaitu penggunaan komputer untuk meningkatkan komunikasi manusia dengan mesin, mengoptimalkan penggunaan berbagai item dari media penampung tadi dengan sistem terkomputerisasi sebagai pusat aplikasinya. Nah, hypermedia memiliki pengertian menggambarkan dokumen yang mengandung jenis media seperti teks, grafis, audio, dan video. Dan terdapat lain informasi. Yang pertama adalah natural language berbasis menu yang menyediakan cara yang sederhana dan transparan untuk menjalankan dan mengquery sistem. Yang kedua, object-oriented database dengan mengizinkan akses bersama pada struktur data dan pelbagai operasi. Yang ketiga, antarmuka query relasional di mana mengefisiensikan duku dan query yang kompleks. Yang keempat, hypermedia abstract machine dengan mengizinkan user menghubungkan pelbagai tipe informasi yang berbeda. Yang keenam, media editors dengan menyediakan cara untuk menampilkan dan mengedit teks, grafis, image, dan voice. Yang ketujuh, change management virtual memory dengan mengelola versi sementara konfigurasi dan transformasi identitas desain. Dah. Nah, hypertext disebut dengan perlakuan informasi berupa teks dan grafis yang mengizinkan user untuk melompat dari suatu topik kapanpun mereka mau. Dalam internet sudah ada standar protokol hypertext atau HTTP yang disebut Hypertext Transfer Protocol yang digunakan dalam standar transfer informasi. Nah, dengan adanya bantuan VIM, yang pertama, manajer mengenal tampilan sebagai grafis yang mudah menyajikan proses atau situasi. Yang kedua, manajer berinteraksi dengan model dan mengamati bahwa gambar di layar bereaksi menurut pemahaman mereka dari sistem sesungguhnya. Yang ketiga, manajer mengamati layar dengan hati-hati, mungkin juga pada pelbagai lampiran layar lainnya yang menerima satu gambar sebagai citra detail dari proses sesungguhnya dengan beberapa animasi yang memperlihatkan evolusi proses dengan realistik. Yang keempat, sekali lagi pada satu validitas model visual, manajer dapat memulai pertanyaan dengan what if, dan model visual menjadi alat bantu pengambilan keputusan yang berguna. Nomor yang kelima, melalui percobaan dan observasi, manajer mendapatkan rasa percaya dirinya pada model visual dan menjadi yakin bahwa model tersebut menghasilkan tampilan yang mencerminkan keadaan sesungguhnya di sistem sesungguhnya. Nah, adanya simulasi konvensional di mana merupakan metode yang berguna dalam permasalahan MS yang kompleks, namun teknik simulasi ini biasanya tak mengizinkan pengambil keputusan melihat bagaimana proses solusi dari suatu masalah yang kompleks itu dikembangkan dan juga tidak ada interaksi yang terjadi.
Nah, adanya validitas manajerial model di mana gambar dikenal sebagai model dunia nyata yang lebih terbaca dibanding tabel bilangan. Model visual bukannya black box, selalu ada dalam pandangan penuh dan bisa dipercaya. Yang ketiga, model visual dinamis menampilkan perilaku proses yang dilihat manajer setiap hari daripada perilaku rata-rata selama periode waktu yang lama. VIM menjadikan manajer dapat berinteraksi langsung dengan model daripada bekerja dengan model matematis melalui seorang analis. Hmm. Nah, adanya film dan DSS. Film digunakan dengan DSS dan berbagai manajemen operasi. Yang kedua, metode ini dijalankan dengan menggunakan model interaktif visual dari suatu mesin pada statusnya yang sekarang. Yang ketiga, kemudian model ini dijalankan dengan cepat pada komputer sehingga manajemen dapat mengamati bagaimana mesin itu seharusnya beroperasi di masa mendatang. Yang keempat, pendekatan serupa juga digunakan dalam membantu kesepakatan negosiasi di antara manajer senior untuk pengembangan rencana anggaran. Contoh dari film adalah jalur antrian. Nah, ini terakhir. Geographical Information System atau GIS, di mana pengertiannya adalah sistem berbasis komputer yang menangkap dan menyimpan, mengecek, mengintegrasikan, memanipulasi, dan menampilkan data menggunakan peta terdigitalisasi. Nah, adanya contoh penggunaan GIS ini ada yang pertama, peta demografis untuk customer dan tetangganya. Yang kedua, informasi lokasi untuk toko mengecer. Yang ketiga, informasi bagi pengendara. Yang keempat, peta real estate bagi pemungutan pajak. Yang kelima, lokasi rumah dan untuk barang-barang keperluan rumah tangga yang mungkin bisa dibeli. Yang keenam, manajemen bencana. Yang ketujuh, melacak perjalanan untuk menentukan arah pelayanan penjualan dan regulasinya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber untuk menyampaikan materinya. Selanjutnya, kita masukkan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu atau peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengangkat tangan atau menuliskannya di kolom komentar. Ya. Baik, kepada Saudara Yerda Evania, dipersilakan untuk membacakan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Yerda Evania. Saya ingin menanyakan apa perbedaan antara pull down menu dan menu interaksi biasa. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan kepada Saudara Yerda. Kami persilakan narasumber untuk memberikan tanggapan atau jawabannya. Baik, jawaban untuk pertanyaan Yerda, yaitu pull down menu adalah salah satu jenis menu interaksi yang umum digunakan dalam GUI, disusun dari atas ke bawah dan muncul saat penggunaan mengklik menu utama. Nah, menu interaksi secara umum adalah daftar pilihan yang dapat dipilih pengguna. Sekian dari jawaban dari pertanyaan Yerda. Terima kasih.
Bagaimana dengan Saudara Wirda, apakah puas dengan pertanyaan narasumber? Puas, terima kasih. Berhubung karena saudara penanya atau saudara Wirda tidak puas dengan jawaban dari narasumber, kita lanjutkan bagi yang mau bertanya yang kedua, yaitu saudara Ricky. Kami persilakan untuk membuat pertanyaannya. Oke, apa itu natural language dalam konteks antarmuka? Terima kasih atas pertanyaan dari saudara Ricky. Kami kembalikan kepada narasumber untuk memberikan tanggapan dan jawabannya. Terima kasih. Baik, jawaban untuk pertanyaan Ricky adalah natural language adalah penggunaan bahasa alami manusia seperti bahasa sehari-hari sebagai media interaksi dengan komputer melalui keyboard, mikrofon, sensor mata, atau lainnya. Sekian dari jawaban dari pertanyaan dari Ricky. Terima kasih. Kembali lagi kepada saya sebagai moderator, ingin bertanya kepada saudara Ricky, apakah sudah puas dengan jawaban narasumber kita? Sudah. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada pemateri ataupun narasumber dan seluruh peserta atas diskusi yang sangat baik pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Dengan demikian, berakhirlah kegiatan kita pada sore hari ini. Atas perhatian dan partisipasi seluruh peserta, kami ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara. Akhir kata, terima kasih, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Bye-bye.